Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Muhammad Syarif Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampung Inggris sebagai kampung pembelajaran serta integrasinya terhadap kurikulum sekolah. Kota Kediri merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Yang menjadi trademark atau ciri khas dari Kediri adalah adanya Monumen Simpang 5 Gumul atau SLG. Kemudian ada hal yang paling menarik di Kediri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah keberadaan Kampung Inggris di Kecamatan Pare. Kampung Inggris Pare adalah sebuah julukan bagi suatu perkampungan yang terletak di daerah di sekitar Jalan Anyelir, Jalan Brawijaya, Jalan Kemuning di Desa Tulungrejo dan Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Perkampungan tersebut berkembang menjadi tempat belajar bahasa Inggris. Sebagai tempat belajar, pemandangan keseharian di Kampung Inggris Pare tak ubahnya seperti kompleks pelajar, didominasi oleh hiruk-pikuk aktivitas orang-orang yang sedang belajar, khususnya pada saat musim liburan. Kampung ini tidak kalah ramai dengan tempat wisata karena banyaknya pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum yang mengisi waktu liburan mereka untuk belajar sambil berwisata. Orang-orang yang belajar di Kampung Inggris tidak hanya dari seluruh Indonesia, melainkan juga dari mancanegara seperti Malaysia, Thailand, Timor Leste, dan lain-lain. Awalnya di Desa Tulungrejo hanya terdapat satu lembaga kursus bahasa Inggris, yakni Basic English Course atau BEC. BEC berdiri pada tanggal 15 Juni 1977. Didirikan oleh Mr. Cullen Osen. Lembaga inilah yang menjadi pionir berdirinya Kampung Inggris di Pare, Kediri. Bermula pada tahun 1976, Mr. Cullen merupakan santri asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Menginjak kelas 5 di pondok, Mr. Cullen meninggalkan bangku sekolah karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan. Biaya pendidikan untuk pulang ke kampungnya juga tidak ada. Dalam kondisi sulit itu, seorang temannya memberitahukan adanya seorang ustadz pengajar di Pare yang menguasai 8 bahasa asing. Ustadz tersebut bernama Kiai Haji Ahmad Yazid. Mr. Cullen kemudian berniat berguru dengan harapan minimal dapat menguasai 1 atau 2 bahasa asing. Dia tinggal dan belajar tanpa mengeluarkan biaya di pesantren Darul Falah, Desa Pelem, Kecamatan Pare, milik Ustadz Yazid. Suatu ketika, 2 mahasiswa datang untuk belajar bahasa Inggris kepada Ustadz Yazid untuk persiapan menghadapi ujian negara 2 pekan lagi yang akan dilaksanakan di kampusnya, yaitu IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, Ustadz Yazid sedang pergi ke Majalengka, Jawa Barat. Kedua mahasiswa tersebut diarahkan untuk belajar kepada Mr. Cullen oleh istri Ustadz Yazid. Mr. Cullen menyanggupi permintaan itu dan mereka akhirnya terlibat proses belajar mengajar di serambi masjid area pesantren. Pembelajarannya cukup singkat namun intensif selama 5 hari saja. Sebulan kemudian, kedua mahasiswa tersebut kembali dan mengabarkan kepada Mr. Cullen bahwa mereka telah lulus ujian. Keberhasilan 2 mahasiswa itu tersebar di kalangan mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dan mereka tertarik mengikuti jejak seniornya dengan belajar kepada Mr. Cullen. Sejak saat itu, pada tanggal 15 Juni 1977, Mr. Cullen mendirikan lembaga kursus dengan nama Basic English Course atau BEC di Dusun Singgahan, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kelas perdana hanya ada 6 siswa. Para siswa tersebut tidak hanya belajar bahasa Inggris, namun juga ilmu agama. Selama 10 tahun, Mr. Cullen mengembangkan lembaga kursusnya. Perlahan, BEC mulai dikenal luas dan semakin banyak yang ingin belajar di BEC. Karena tingginya minat masyarakat mempelajari bahasa Inggris, kian hari jumlah peserta kursus semakin banyak. Lembaga kursus BEC pun membuka beberapa cabang dengan nama yang berbeda, yakni Happy English Course atau HEC dan Effective English Conversation atau EECC. Di awal tahun 90-an, Mr. Cullen mendorong para alumni BEC agar membuat lembaga kursus untuk menampung pelajar yang tidak mendapatkan
kuota akibat membeludaknya peminat yang ingin belajar di BEC. Perlahan-lahan lembaga kursus di Pare semakin bertambah jumlahnya dan membentuk suatu perkampungan. Saat ini tercatat lebih dari 250 lembaga kursus yang ada di Kampung Inggris. Lingkungan di Kampung Inggris Pare sudah tertata seperti lingkungan sekitar kampus. Seperti halnya lingkungan di sekitar kampus, di Kampung Inggris Pare tersedia banyak warung makanan, penyewaan sepeda, kafe, laundry, tempat ibadah, toko buku, taman, dan peralatan yang dibutuhkan mahasiswa untuk belajar. Alat transportasi utama adalah sepeda dan motor. Keduanya dapat disewa di tempat penyewaan sepeda dan motor. Tidak ada angkot jarak dekat ataupun ojek seperti di kota-kota besar. Ada beberapa lembaga kursusan selain BEC. Yang pertama ada Elvas, kemudian ada Brilliant, ada Mahesa, ada Mr. Bob, dan Global English atau GE, dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana bentuk integrasi keberadaan Kampung Inggris terhadap kurikulum di sekolah? Jadi, bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional yang sangat penting yang sekiranya harus dikuasai oleh peserta didik, khususnya peserta didik di tingkat menengah ke atas. Karena ketika mereka sudah lulus dan melanjutkan studi mereka di kampus yang mereka inginkan, sebagian literatur di kampus tersebut sudah berbahasa Inggris. Sehingga dengan dikuasainya bahasa Inggris ini semakin mempermudah mereka dalam mempelajari literatur berbahasa Inggris. Selain itu, lulusan-lulusan SMA maupun perguruan tinggi juga sangat direkomendasikan untuk menguasai bahasa Inggris, terutama di perusahaan-perusahaan ternama ataupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Sehingga bahasa Inggris harus ditekankan pada kurikulum di Indonesia. Ada dua cara yang menurut saya yang bisa dilakukan oleh sekolah. Yang pertama adalah mendatangkan tutor yang berpengalaman di Kampung Inggris ke sekolah tersebut untuk mengajar di kelas. Bisa tutor asing ataupun tutor lokal. Kemudian yang cara kedua adalah mengajak peserta didik untuk belajar di Kampung Inggris sebagai pembelajaran tambahan, sehingga hal ini dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam berbahasa Inggris. Untuk waktunya sendiri, sebenarnya bisa dilakukan pada hari Sabtu, karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada beberapa tahun sebelumnya sudah menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah hanya berlangsung pada hari Senin hingga hari Jumat, sehingga hari Sabtu dan hari Minggu diliburkan atau belajar di rumah. Nah, itu adalah waktu yang sangat cocok ketika digunakan oleh peserta didik untuk memperdalam kompetensi mereka dalam berbahasa Inggris. Hal ini sangat diperlukan dikarenakan pembelajaran di Kampung Inggris dan pembelajaran di sekolah pada umumnya sangat berbeda, khususnya pembelajaran di Kampung Inggris yang menitik beratkan kepada praktik secara langsung. Selain itu, ada beberapa poin penting atau sistem pembelajaran di Kampung Inggris. Yang pertama adalah suasana belajar yang santai, kemudian cara penyampaian materi yang unik dan kreatif, lebih banyak kesempatan praktik, dan ada hukuman yang akan membuat peserta didik semakin pede dalam berbahasa Inggris. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam berbahasa Inggris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.